Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjabarkan tentang usulan pengajaran sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2023 pada gelombang pertama. Baik, sebelumnya saya akan menyampaikan tentang rencana perkuliahan semester yang sebelumnya sudah ditandatangani oleh Ketua Jurusan Pendidikan Keluargaan Program Studi S1 Penjas Kesrek dan Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Olahraga dan Kesehatan. Khusus pada usulan pengajaran ini, saya mengambil salah satu mata kuliah pembelajaran senam yang saya sudah laksanakan sebelumnya. Pada mata kuliah ini, mahasiswa wajib memprogram mata kuliah yang sudah ditetapkan pada kurikulum berbasis KKNI maupun yang MBKM dan non-MBKM yang ada di program studi pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi. Baik, saya akan menjelaskan tentang deskripsi dari perkuliahan pembelajaran senam. Perkuliahan ini memberikan bekal kepada mahasiswa sebagai calon guru pendidikan jasmani dan rekreasi yang agar memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dalam menerapkan konsep sejarah perkembangan senam, kemudian pengertian dari senam lantai, senam alat, dan juga senam irama yang menggunakan musik tanpa alat. Materi ini sangat penting dalam membekali guru pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi yang sesuai dengan bidang keahliannya. Capaian pembelajaran mata kuliah yang terdiri dari 5 item yang ada pada pembelajaran senam. Yang pertama itu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, menguasai teori konsep, prinsip, dan prosedur dasar dalam konsep pembelajaran senam. Yang ketiga, menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan ataupun implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang keempat, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi tentang pembelajaran senam. Yang keenam, mampu mempraktekkan prinsip-prinsip dasar mengajar pada tiap jenjang pendidikan berdasarkan pada tingkat pertumbuhan dan perkembangan fisik dalam pembelajaran senam. Sub CPMK pada pembelajaran senam yaitu pertama menjelaskan konsep dasar sejarah perkembangan senam. Yang kedua, mendiferensiasi pengertian senam lantai, senam alat, dan senam irama yang menggunakan musik tanpa alat. Yang ketiga, merinci senam lantai. Yang keempat, menganalisis senam alat. Yang kelima, menganalisis senam irama menggunakan musik tanpa alat. Yang keenam, mempraktekkan senam lantai dan senam irama. Pada RPS ini juga pelaksanaan perkuliahannya berupa tatap muka langsung ataupun dilaksanakan secara luring. Metode pembelajaran yang digunakan pada pembelajaran senam yaitu berbasis project atau biasa kita kenal dengan PJBL, Project Based Learning, di mana berorientasi pada produk akhir yang nantinya dihasilkan oleh mahasiswa dapat berupa model, poster seni, pertunjukan, ataupun multimedia dan lain sebagainya. Adapun teknik penilaian yang digunakan pada pembelajaran senam, rubrik penilaian baik secara aspek kognitif, afektif, dan psikomotor.
Pada aspek afektif, ini mahasiswa dituntut bagaimana caranya mereka memahami pengetahuan tentang apa pembelajaran dari senam. Kemudian pada aspek afektif, bagaimana caranya mereka bekerja sama dalam menciptakan variasi gerakan ataupun mempraktekkan hasil dari apa yang mereka telah ketahui. Dan yang terakhir adalah psikomotor, yaitu bagaimana mereka mensimulasikan pembelajaran senam secara praktek, baik secara langsung maupun lewat video pembelajaran. Dan yang terakhir itu juga akan diberikan suatu penugasan kepada mahasiswa, baik secara individu maupun kelompok. Pada individu biasanya ini diberikan tugas berupa resume ataupun jurnal terkait dengan pembelajaran senam, dan tugas kelompok itu sendiri berupa video praktek yang mengharuskan mahasiswa itu mampu mempraktekkan semua teknik dasar yang ada pada senam. Untuk usulan pengajaran ini, saya lebih memfokuskan pada pembelajaran senam irama yang menggunakan musik, yaitu pada dance fitness dan senam kreasi. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Oke, apa kabar hari ini? Sehat? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke. Ketua tingkat hadir? Oh, hadir. Berapa jumlahnya, Dek? Apa hadir semua atau 21? Hadir semua. Oke, nanti saya kasih hak prerogatif kepada ketua tingkat untuk langsung mengabsen pertemuan hari ini langsung di SIAT, karena saya sudah setel di SIAT itu nama ketua tingkatnya bersama kelas yang pada hari ini. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang menjelang sore hari ini, ada baiknya kita awali dulu dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua tingkat atau ketua kelas memimpin doa agar pembelajaran hari ini berjalan dengan baik. Silakan. Oke, setelah pada pertemuan hari ini kita akan masih dengan materi yang sama, yaitu senam irama. Minggu lalu itu kita sudah membahas pertemuan tentang senam aerobik, ya. Ada yang masih ingat apa itu senam aerobik? Seperti yang kemarin itu tentang senam aerobik itu membutuhkan oksigen di dalam tubuh. Karena pada saat kita senam itu membutuhkan cara kita bernapas dengan baik seperti apa, kemudian cara kita melakukan cara gerakan yang baik seperti apa. Oke, baik. Yang lain? Ya, silakan Agustina. Jadi, senam aerobik adalah suatu gerakan senam yang terstruktur ya, yang diiringi musik, dan dia berkesinambungan dalam waktu yang sudah ditentukan. Tadi juga Wawan sudah menjelaskan bahwa senam aerobik yaitu memasukkan oksigen sebanyak-banyaknya ke dalam tubuh dalam memperoleh ataupun kita memperoleh yang namanya daya tahan. Ada yang masih ingat apa manfaat dari senam aerobik? Yang lain, jangan ketua tingkat terus. Yang dari depan sini dulu. Iya, oke Arif, silakan. Apa manfaat dari senam aerobik? Meningkatkan kesehatan jantung. Oke, bagus. Apalagi Elsa? Menurunkan berat badan. Ya, oke, mau uji. Melancarkan peredaran darah. Siapa lagi? Putri. Meningkatkan metabolisme tubuh. Bagus. Beri aplaus dulu untuk kita semua.
Jadi manfaat dari senam aerobik antara lain yang pertama adalah meningkatkan daya tahan kapasitas paru dan jantung. Yang kedua, untuk diet tadi. Yang ketiga, untuk metabolisme tubuh. Dan terakhir, yang keempat tadi apa? Melancarkan peredaran darah. Oke. Nah, sekarang kita akan masih dengan senam irama, tapi kita akan ke dance fitness ataupun senam kreasi. Ya. Nah, di sini silakan Anda menyimak video yang ada di slide ini, ya. Dan nantinya saya akan meminta Anda untuk mengemukakan apa yang ada di dalam video ini. Oke? Sudah pernah lihat? Adik-adik sudah pernah lihat ini? Pernah ya? Pernah? Oke. Oke. Dari video yang Anda simak, video 1 dan video 2, kira-kira apa yang ada di benak Anda tentang video 1 dan video 2? Perbedaan dan persamaannya apa? Semua anggota tubuh berfungsi dari kepala kemudian sampai kaki itu berfungsi dan bergerak. Oke, bagus. Yang lain? Ya, silakan. Sri. Oke. Oke, video 1 tanpa alat, video 2 dengan menggunakan tahan kosong, sorry. Ada yang lain? Ada? Ya, silakan Gustit. Oke, dari segi tempo ya. Hai. Oke, dari segi tempo, kemudian tadi yang pertama menggunakan musik yang sama, kemudian yang kedua ada yang menggunakan alat dengan tanpa alat, yang ketiga dari segi temponya. Ada lagi yang lain? Iya, silakan. Bibi. Video 1 dan video 2 perbedaannya hanya di video 1 individu dengan video 2. Oke, jumlah orangnya ya. Bagus, baik. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, jadi capaian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini antara lain adalah mendiferensiasikan pengertian dari senam lantai, senam alat, dan senam irama. Di sini yang saya tandai adalah senam irama yang nantinya akan menjadi fokus pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Nah, yang berikut nantinya setelah perkuliahan ini selesai atau setelah pertemuan ini selesai, maka mahasiswa dituntut harus mampu. Yang pertama yaitu untuk menjelaskan tentang deskripsi dari senam irama, yaitu dance fitness ataupun senam kreasi. Yang kedua yaitu mempraktekkan ya kombinasi antara gerakan pada dance fitness dan senam kreasi. Oke, kita langsung masuk saja ke materinya. Dari tadi pasti Anda bertanya-tanya apa itu senam irama. Menurut Nurmania, senam irama adalah aktivitas gerak yang melibatkan atau menggunakan irama musik. Tentunya pasti ada pakai musiknya dan disertai dengan gerak pola langkahnya. Kemudian ada olah tubuhnya sehingga menghasilkan suatu keindahan gerak ya. Sehingga akan dari gerakan satu ke gerakan lainnya itu saling berkesinambungan. Nah, tadi di senam irama itu ada yang menggunakan dengan alat yang sudah dijelaskan oleh Sri Novaria tadi, dan ada juga yang menggunakan alat. Jadi dengan menggunakan alat dan tanpa alat, ya. Jadi itu merupakan karakteristik dari senam irama itu sendiri. Kemudian
Apa saja senam irama yang dengan menggunakan alat? Nah, tadi Anda sudah lihat yang menggunakan pita. Nah, kemudian ada yang menggunakan gada. Kemudian ada yang bola. Ada yang bola, kemudian pakai tongkat juga ada, gelang-gelang, dan yang terakhir adalah simpai. Nah, itu biasanya untuk tingkat senam irama yang menggunakan alat ini biasanya diperlombakan pada olimpiade ataupun prapon ataupun tingkat-tingkat lainnya. Itu sudah dipertandingkan. Kemudian, nah tanpa alat tadi, ya seperti yang minggu lalu sudah kita bahas tentang senam aerobik, kemudian ada senam SKJ, senam lansia, dan Zumba ataupun dan fitness. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Iya, silakan. Ketua tingkat lagi terus yang bertanya ini. Saya bertanya tentang perbedaan di senam lansia dan senam SKJ. Maka kalau persamanya mungkin kalau SKJ sedikit lambat, begitu juga ibu kan kalau lansia juga ibu agak lambat temponya ibu sama dengan senam SKJ. Nah, saya ingin bertanya tentang perbedaannya ibu. Oke, perbedaan antara senam lansia dan senam SKJ. Nah, kalau senam lansia atau lanjut usia, yang biasa kita kenal dengan lanjut usia, itu diperkhususkan bagi usia mulai dari 50 tahun. Ya, tapi untuk senam kesegaran jasmani itu bisa dilakukan oleh siapa saja, fleksibel. Jadi penggunaannya sama, akan tetapi dalam tempo dan gerakannya itu harus kita sesuaikan dengan usia. Kalau lansia itu dia mulai dari 50 tahun ke atas. Itu kita kategorikan pada senam lansia. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ya, Elsa, silakan. Kita mulai dari dan fitness ya, sebelum menjawab pertanyaannya Elsa. Dan fitness itu biasa diambil dari kata bahasa Inggris. Dance artinya tarian, sedangkan fitness yaitu kebugaran. Jadi artinya dan fitness merupakan tarian yang diciptakan untuk kebugaran. Sedangkan senam Zumba, ini pertama kalinya diperkenalkan oleh Beto Perez, itu pada tahun 90-an. Senam ini awalnya, saya cerita sejarah Zumba dulu ya. Zumba ini, karena si Beto ini akan memimpin suatu senam, ya dia lupa bawa kaset pada saat itu. Dan akhirnya pada Zumba ini, Beto dia menciptakan gerakan yang ada kaitannya dengan tarian. Dari sejak itu diberi nama dengan Zumba. Tapi ada tanda kutip ya, Zumba ini tidak semua orang harus memberikan secara langsung seperti ini. Karena Zumba ini harus diambil sesuai dengan lisensi tertentu. Jadi yang punya lisensi yang wajib memberikan ini. Jadi untuk membuka peluang bagi yang lainnya, maka terciptalah yang namanya senam kreasi. Sehingga orang-orang masih bisa memberikan gerakan atau menciptakan gerakan dari tarian itu sendiri. Oke? Paham Elsa? Next, dalam senam kreasi ataupun dan fitness, sadar tidaknya Anda, pemilihan musik adalah hal yang paling utama. Kenapa saya katakan pemilihan musik adalah paling utama? Karena ketika orang mendengarkan musik, apa yang Anda akan perkenalkan, gerakan apa yang Anda perkenalkan, itu harus harus menarik perhatian ataupun harus memberikan semacam keinginan untuk orang mengikutinya. Jadi seperti itu, ya. Jadi ketika Anda memutuskan untuk menjadi seorang instruktur, walaupun belum Zumba ya, kalau Zumba harus bayar. Boleh Anda bisa menjadi instruktur, tetapi Anda harus perhatikan dalam pemilihan musik,
sehingga mencari ataupun daya tarik dari halayak ramai untuk kita lakukan bersama. Yang kedua, kalian tahu tidak apa bagian musik itu? Kalau Anda sudah ingin terjun langsung dengan senam irama, berarti harus Anda tahu dulu bagian musik. Apa-apa saja yang ada di dalam musik? Oke, tempo. Apa lagi? Senang musik kan? Senang kan? Nah, kira-kira apa yang ada di musik? Lirik, oke. Mantul. Yang lain, apa? Nada, oke. Sudah satu dengan lirik. Apa lagi? Bibi? Refrain dari musik. Apa lagi? Yang cewek, musik, di musik apa? Ini yang ada di bagian musik. Jadi ada intro, ada syair, ada refrain dan bridge. Bridge itu so di situ ada DP interlude, ada di situ DP tempo, ada di situ DP semua. Oke. Nah, gerakan senam dan fitness ataupun senam kreasi tidak lepas dari pemanasan, inti dan pendinginan. Kemudian gerakannya pun pasti ada yang dimulai dari kepala, kemudian ada gerakan lengannya, kemudian ada gerakan kaki. Sedikit saya peragakan untuk apa dulu? Nah, kalau untuk kepala sangat tidak ditekankan untuk memutar, ya. Ketika Anda untuk senam irama sangat tidak diharuskan untuk ada gerakan memutar. Silakan Anda menoleh ke kiri, menoleh ke kanan, atau dipatahkan, kemudian ditundukkan ataupun ditengadahkan. Tapi jangan diputar. Itu bahaya. Kemudian, untuk gerakan kakinya, single step, double step, ke kanan, 2 ke kiri. V step, touch step. Jadi jangan gini ya. Yang disentuhkan adalah ujung kaki. Kemudian ada zigzag step. Ada yang double, ada yang single. Untuk gerakan tangan tinggal kita sesuaikan sesuai dengan irama musik. Ingat tadi ada intro. Bisa kita gunakan untuk sebagai pemanasan. Pada intro bisa kita melakukan step, touching, atau bisa menyilang ke depan, menyilang ke belakang, atau ke samping. Paham? Sudah bisa kita coba? Berdiri dulu semua. Rentangkan tangan, gerak. 3 gerak. Hadap kiri, gerak. Rentangkan tangan, gerak. 3 gerak. Hadap kanan, gerak. Sudah bisa saya kasih tugas? Berhitung. 1. Oke, kelompok 1 di sini. Kelompok 2 di sudut. Kelompok 3. Kelompok 4. Silakan Anda berembuk dengan masing-masing kelompok. Dengarkan dulu musiknya saya putar, tapi saya tidak akan pasang gerakannya di sini. Sekarang saya akan melakukan penilaian.
Saya akan melakukan penilaian. Nantinya saya akan nilai bagaimana caranya teknik-teknik yang sudah saya sampaikan tadi. Kita Om Pimpa ya. Siapa yang dapat yang pertama, maka dia yang tampil duluan. Om Pimpa, kelompok 3, kelompok 1. Oke, Om Pimpa. Posisi semula, tapi jangan duduk ya, jangan dulu duduk karena tadi kalian baru seru-seruan ya. Ternyata bisa ya, kalian aplaus untuk semua. Dengan satu lagu muncul 4 kombinasi gerakan yang berbeda-beda. Terbaik satu jatuh di 4. Sedikit refleksi sebelum kita akhiri pembelajaran pada sore hari ini. Ya, oke. Yang pertama yaitu teknik gerakan, tetap harus ada gerakan pemanasannya, ada gerakan inti, dan terakhir adalah pendinginan. Kemudian bagian yang paling penting di dalam senam irama itu adalah musik. Pemilihan musik itu merupakan bentuk dari bagaimana caranya Anda menarik minat dari daya tarik dari masyarakat yang melihat Anda melakukan senam. Ingat, di musik ada intro bisa Anda masukkan gerakan pemanasan, kemudian ada syair. Nah, di syair itu Anda sudah bisa buat gerakan 1, 2, atau 3 gerakan. Atau kombinasi dari masing-masing gerakan yang sudah saya jelaskan. Kemudian di bagian referen itu adalah inti dari gerakan, jadi naikkan temponya. Dan yang terakhir ada interlude ataupun bridge. Di situ Anda bisa mengambil gerakan peralihan, mengambil nafas, atau gerakan touching, step touching yang seperti Anda lakukan tadi. Oke, sekarang kita pendinginan dulu. Silakan Anda ayunkan kedua tangan, kedua kaki disilangkan. Oke, balas. Jadi tugasnya adalah di kelompok yang tadi, kelompok 1, 2, 3, dan 4, Anda buat resume tentang gerakan yang sudah Anda ciptakan tadi. Kemudian yang kedua, buat video, ya. Buat video, rekam di mana saja, spotnya terserah Anda, kemudian kirim di masing-masing YouTube Anda. Atau di TikTok atau di IG, jangan lupa tag saya. Supaya bisa saya nilai secara langsung. Oke? Oke, silakan ketua tingkat pimpin doa sebelum kita akhiri pertemuan pada sore hari ini. Silakan. Teman-teman yang telah menghadiri pembelajaran pada sore hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjas!